Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Fitria Saputri dengan NIM 2012013 dan rekan saya Pinky Nur Kandini dengan NIM 2012011. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang manajemen persediaan. A. Jenis-jenis biaya dalam persediaan. 1. Pengertian persediaan. Pengertian persediaan menurut Kashmir adalah sejumlah barang yang harus disediakan oleh perusahaan pada suatu tempat tertentu. Artinya adanya sejumlah barang yang disediakan perusahaan guna memenuhi kebutuhan produksi atau penjualan barang dagangan. Sedangkan tempat tertentu dapat berupa gudang sendiri atau gudang pada perusahaan lain atau melalui pesanan yang pada saat dibutuhkan dengan harga yang telah disepakati dapat disediakan. 2. Jenis biaya yang muncul akibat adanya persediaan. A. Biaya penyimpanan atau holding cost atau carrying cost, yaitu biaya-biaya yang timbul karena perusahaan menyimpan persediaan. Biaya penyimpanan sangat bergantung pada kuantitas barang yang disimpan. Biaya yang termasuk dalam biaya penyimpanan antara lain: 1. Biaya yang berhubungan dengan tempat penyimpanan, misalkan listrik, pendingin udara, dan lain-lain. 2. Biaya modal, opportunity cost of capital, yaitu kesempatan mendapatkan pendapatan dari jumlah modal yang diinvestasikan dalam persediaan. 3. Biaya kerusakan persediaan. 4. Biaya asuransi persediaan. 5. Biaya perhitungan fisik atau stock of name. 6. Biaya pajak. 7. Biaya kehilangan akibat pencurian atau perampokan. B. Biaya pemesanan atau pembelian, ordering cost atau procurement cost, merupakan biaya-biaya yang timbul karena perusahaan membutuhkan persediaan. Biaya-biaya meliputi 1. Proses pesanan, misalkan surat menyurat. 2. Sarana komunikasi, misalkan telepon, fax, internet. 3. Pengiriman barang. 4. Pemeriksaan barang. C. Biaya yang timbul akibat perusahaan kehabisan persediaan atau stock out cost, shortage cost. Biaya yang timbul adalah 1. Kehilangan penjualan. 2. Hilangnya pelanggan. 3. Biaya pesanan dan ekspedisi khusus. 4. Biaya-biaya tenaga kerja atau upah. 5. Terganggunya operasional perusahaan. 6. Target pekerjaan terhambat. 7. Meningkatnya biaya utang lancar. Biaya kehabisan persediaan atau material pada kenyataannya cukup sulit diukur, khususnya yang berhubungan dengan pelanggan atau eksternal, karena menyangkut kepuasan dan menurunnya kredibilitas perusahaan di mata pelanggan. B. Analisa persediaan. 1. Economic Order Quantity atau EOQ. Economic Order Quantity adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal, atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. Artinya, setiap kali pemesanan bahan baku, perusahaan dapat menghemat biaya yang akan dikeluarkan. Tujuan Economic Order Quantity adalah dapat kuantitas persediaan yang dipesan baik dan total biaya persediaan dapat diminimumkan sepanjang periode perencanaan produksi. Hal-hal yang berkaitan dengan EOQ dan sangat perlu untuk diperhatikan adalah masalah klasifikasi biaya. Pentingnya klasifikasi biaya yang akan memudahkan kita dalam melakukan analisis, sehingga hasil yang akan diperoleh dapat diakui kebenarannya. Klasifikasi biaya persediaan telah kita pelajari pada bahasan sebelumnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pinky Nur Kandini. Yang kedua, titik pemesanan kembali atau reorder point. Dalam memproduksi atau menghasilkan suatu barang, sudah pasti diperlukan waktu, terutama untuk memesan barang atau bahan baku. Barang atau bahan baku ini harus tersedia pada saat dibutuhkan. Oleh karena itu, waktu atau masa pemesanan ini harus benar-benar diperhitungkan secara matang agar tidak mengganggu
proses produksi atau penjualan suatu barang yang diinginkan konsumen. Waktu pemesanan ini kita dikenal dengan titik pemesanan kembali atau reorder point, ROP. Pengertian dari titik pemesanan kembali adalah waktu bagi perusahaan akan memesan kembali persediaan yang dibutuhkan, atau batas waktu pemesanan kembali dengan melihat jumlah minimal persediaan yang ada. Hal ini penting dilakukan agar supaya jangan sampai terjadi kekurangan bahan pada saat dibutuhkan. Jumlah pemesanan kembali dapat dihitung dengan berbagai cara, misalkan dengan probabilitas atau kemungkinan terjadinya kekurangan dasar manajemen keuangan. MMSI stok dan dihitung selama tenggang waktu atau lead time. Lead time maksudnya adalah tenggang waktu antara saat perusahaan memesan dan saat barang yang dipesan datang. Terdapat banyak model reorder point yang dapat digunakan sesuai dengan kondisi perusahaan. Dalam bagian ini hanya akan dibahas model jumlah permintaan atau constant demand rate, maupun masa tenggang waktu konstan atau constant lead time. Yang ketiga, stock safety. Dalam praktiknya, permintaan menentu tergantung dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Terdapat permintaan suatu barang menurun atau bahkan meningkat dari yang dianggarkan, sehingga perusahaan harus mampu untuk memenuhi meningkatkan permintaan tersebut. Untuk mengantisipasi melonjaknya permintaan yang tak terduga sebelumnya, perusahaan perlu menyediakan persediaan pengaman atau dikenal dengan safety stock secepatnya. Secara sederhana, safety stock diartikan sebagai persediaan pengaman atau persediaan tambahan yang dilakukan perusahaan agar tidak terjadi kekurangan bahan. Safety antisipasi membludaknya permintaan akibat dari permintaan yang tak terduga. Besarnya safety stock dapat dihitung dengan memperhitungkan beberapa faktor penentu seperti A. Penggunaan bahan baku rata-rata, artinya harus diketahui dahulu beberapa rata-rata penggunaan bahan baku perusahaan. B. Faktor waktu yang digunakan untuk menyediakan persediaan pengaman tersebut. C. Biaya yang digunakan, artinya besarnya biaya yang dibebankan untuk melakukan persediaan pengaman. Di samping faktor penentu di atas, dalam menentukan safety stock diperlukan standar kuantitas yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, persediaan minimum yang diperlukan oleh perusahaan dan tidak boleh kurang dari yang sudah ditetapkan. Yang kedua, besarnya pesanan standar, merupakan biaya pesanan yang dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Ketiga, persediaan maksimum, jumlah persediaan maksimal. Keempat, tingkat pemesanan kembali, merupakan jumlah pemesanan kembali pada saat dibutuhkan. Dan yang kelima, administrasi persediaan. C. Pengendalian manajemen. Model just-in-time. Metode just-in-time sebenarnya telah dikembangkan oleh Jepang dan menjadi begitu populer di seluruh dunia. Pada prinsipnya, metode ini hanya mensinkronkan kecepatan bagian produksi dengan bagian pengiriman. Metode ini mula-mula dikembangkan oleh perusahaan mobil Toyota. Toyota mencoba untuk menekan persediaan yang harus dipertahankan dengan cara menyesuaikan kecepatan proses perakitan atau assembling dengan pengiriman bahan dari suppliernya. Spare part diterima hanya beberapa jam atau bahkan beberapa menit sebelum spare part tersebut diperlukan dalam perakitan. Dengan cara ini tentunya Toyota tidak harus mempertahankan persediaan yang besar, tetapi ini diperlukan adanya koordinasi yang baik antara bagian perakitan dengan supplier baik menyangkut kuantitas,
kualitas, dan ketepatan spesifikasi lainnya. Just in time ini tidak hanya dapat diterapkan di perusahaan besar, tetapi dapat juga diterapkan oleh perusahaan kecil. Bahkan perusahaan kecil akan lebih mudah menerapkan just in time karena relatif lebih mudah dalam redefine job function dibandingkan dengan perusahaan besar. Bagaimana prospek metode just in time ini di Indonesia? Tampaknya penerapan metode ini masih menghadapi beberapa kendala, khususnya yang menyangkut masalah transportasi. Jika input yang diperlukan dipenuhi dari luar perusahaan, maka masalah ketepatan pengiriman rupanya masih menjadi kendala terbesar. Ini disebabkan karena prasarana angkutan yang masih belum memadai. Selain itu, jaminan ketepatan baik kuantitas maupun kualitas input masing-masing sangat memprihatinkan. Penerapan metode ini sangat diperlukan adanya komitmen bersama antara supplier dan perusahaan pemakai. Sekian, terima kasih, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.